Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Kalau kemarin sudah saya singgung mengenai pengantar persamaan diferensial elementer ya. Dalam hal ini konsep atau basic dasarnya bentuknya kayak apa persamaan diferensial sudah. Nah ini saya review sekilas awal-awal pembentukannya dan semacam apa toh itu persamaan diferensial. Nah untuk kali ini atau pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai persamaan diferensial biasa. Nah jika hanya ada satu peubah bebas, ini satu peubah bebas, maka disebut persamaan diferensial biasa. Nah, sebagai contoh, dz per dx plus 4xz sama dengan 2e pangkat 2e. Atau ini contoh selanjutnya ya, d kuadrat y per dx kuadrat negatif dz per dx min 3z sama dengan sin x. Atau dan ini contoh juga z dz min xz dx sama dengan 0. Nah kalau memuat dua atau lebih peubah bebas maka disebut dengan persamaan diferensial parsial. Nah contohnya ini kan ada dua peubah bebas, dou v per dx plus dou v per dt min 2v dan seterusnya. Nah bentuk umum dari persamaan diferensial biasa ini adalah dz per dx sama dengan fxy. Maksudnya fxy adalah suatu fungsi yang memuat variabel x dan variabel y. Dan perlu diketahui bahwa persamaan diferensial biasa ini yang berbentuk dz per dx sama dengan suatu fungsi fxy, maka akan mempunyai suatu solusi. Nah, solusinya yaitu berbentuk suatu fungsi eksplisit yaitu z sama dengan f. Nah, kalau bentuk persamaan diferensial biasa orde n, maka z pangkat n sama dengan suatu fungsi ya tentu nanti memuat x dan z-nya sampai pangkat n min 1 seperti itu. Nah, dari persamaan diferensial, nah ini ada beberapa, misalkan dz per dx plus 2xy sama dengan sin x. Nah ini adalah persamaan diferensial orde 1. Ini sudah saya jelaskan hampir sama seperti kemarin. Sedangkan d kuadrat y per dx ini ya, dx kuadrat plus y merupakan persamaan diferensial orde 2 seperti itu. Nah ini bisa saya katakan ordinary ya, atau persamaan diferensial. Ada first order, nah nanti dan beberapa jenis-jenisnya juga ada order 2 juga. Nah seperti itu. Nah kalau yang kita kembali ke persamaan diferensial biasa, nah kalau tadi itu kan pengantar ya. Nah ini definisinya dan nanti juga bentuk umumnya. Suatu fungsi y yang didefinisikan pada suatu interval disebut penyelesaian persamaan diferensial biasa jika secara identik memenuhi persamaan 3 pada interval yang diberikan. Persamaan 3 itu merupakan solusinya y sama dengan f tadi, ini merupakan penyelesaiannya. Nah contoh, fungsi y sama dengan k e pangkat x adalah penyelesaian persamaan diferensial dari dy per dx sama dengan y. Nah kalau kita lihat solusinya ini kan tentu berupa suatu fungsi. Nah kalau kita lihat beberapa hal dalam hal ini secara simpel, bahwa persamaan diferensial biasa
untuk mengerjakannya, sekali lagi saya selalu mengingatkan, itu cukup simpel. Variabel-variabelnya itu nanti kuncinya adalah dikelompokkan. Nah, ini sebagai contoh. Nah, ini dz per dx plus z sama dengan 0. Nah, ini ya. Nah, sehingga dz per dx ini plus z-nya ini pindah ruas ke sini. Jadi dz per dx sama dengan min z. Nah, ini kan sekali lagi saya katakan adalah dikelompokkan. Ini min z. Kalau dx pindah ruas ke sini menjadi dx, nah min z-nya harus mengelompok menjadi d yang memuat z juga, sehingga min 1z dz sama dengan dx. Karena ini variabelnya sudah memisahkan diri dan sudah mengelompok. Artinya apa? Kalau kalian pahami bahwa ini z dz, artinya kan ini bisa sama-sama diintegralkan, sehingga min integral super z dz sama dengan integral dx. Biar balance harus diintegralkan keduanya, tetapi setelah memuat variabelnya yang sama, dalam artian sudah dipisahkan variabel-variabelnya secara berkelompok. Maksudnya kalau berkelompok itu yang memuat unsur z ya z, variabel x ya x, seperti itu. Nah, integral super z dz adalah ln z, integral dx, nah kita adalah x plus c. Nah, nilai c ini adalah konstanta integrasi. Min ln z sama dengan x. Ini c-nya walaupun pindah c min c itu bukan istilahnya 0, tetapi tetap plus c. Seperti itu ya, karena kekhasan khusus. Sehingga x plus ln z plus c sama dengan 0. Nah, tadi katakan bahwa solusi dari persamaan diferensial biasa itu merupakan suatu fungsi eksplisit. Maka langkahnya adalah kita eksplisitkan. Nah, ini ya. Nah, ini x pindah sana min, sehingga nanti kalau kita kalikan min sehingga plus semua ya, x plus ln z plus c. Ln z sama dengan min x min c. Nah, agar ln-nya itu hilang, maka suatu fungsi itu kan harus dipangkatkan eksponensial, karena ada sifat e pangkat ln x atau sesuatu bilangan, maka nanti menghasilkan z. Nah, ini ya, ini tetapi itu bisa dibuktikan juga. E pangkat ln z sama dengan z. Karena ini dipangkatkan eksponensial, maka keduanya harus dipangkatkan e pangkat min x min c. Z sama dengan e pangkat min x pangkat dikalikan e pangkat min c. Nah, e pangkat min c juga namanya konstanta integrasi tetap menghasilkan c. Sehingga solusi persamaan diferensial biasa dz per dx plus z sama dengan 0 adalah z sama dengan e pangkat min x plus c. Nah, ini adalah solusinya, contoh simpelnya. Nah, kadangkala juga ada masalah nilai awal. Maksudnya gimana nilai awal ini? Nah, kadangkala kita nanti ini kan masih memuat unsur c dan sebagainya. Nah, di sini nanti akan ada syaratnya. Nah, sebagai contoh ini, z absen atau dz per dx sama dengan 2z. Nah, ketika nanti sudah ketemu solusinya ini, maka z 0 artinya x-nya nanti 0. Nah, nanti intinya itu adalah untuk mencari suatu c atau konstanta integrasinya. Itu z 0 sama dengan 2. Contoh, langsung saya kasih ke contoh. Saya ke sini, z absen saya ganti dz per dx karena ini sama-sama turunan ya. Sama dengan 2z. Konsepnya hampir sama seperti yang contoh yang ini. Nah, sehingga 1/2z dz sama dengan dx. Ini intinya adalah proses pemisahan variabel-variabelnya. Sehingga keduanya kita integralkan, setengahnya keluar, setengah ln z plus c, ini x plus c. Setengah ln z min x plus c sama dengan 0. Ingat, log a pangkat b sama dengan b log a. Ini sama, ln itu sama dengan logaritma. Sehingga setengah ln z bisa kita ganti atau saya ganti dengan sifat ini adalah ln z pangkat setengah sama dengan x plus c.
Nah, agar Z-nya ini kita sama-sama bisa menurunkan menjadi suatu fungsi Z saja, maka E pangkat ln Z pangkat setengah sama dengan E pangkat X plus C, sehingga Z pangkat setengah sama dengan E pangkat X kali E pangkat C. Z pangkat setengah sama dengan E pangkat X kali C. Nah, kalau ini setengah kita hilangkan, maka Z sama dengan C kali E pangkat X kita kuadratkan. Nah, tadi saya jelaskan ada syarat awalnya. Ini kan sebenarnya sudah ketemu suatu solusi eksplisit. Nah, tadi kan saya katakan ada syarat awalnya untuk menentukan atau untuk melihat nilai C-nya ini berapa. Karena syarat awal Z 0 sama dengan 2, maka ini kan ZX kan sebenarnya. Maka X ini kita ganti 0. Z-nya kita ganti 2. Nanti akan ketemu C. Sehingga 2, Z-nya kita ganti 2. C-nya tetap, X-nya kita ganti 0 dikuadratkan. E pangkat 0. Suatu bilangan apapun jika dipangkatkan 0 hasilnya 1 kan gitu. Maka ini karena ini kuadrat, ini C kali 1. C ini kuadrat, maka C kuadrat sama dengan 2. Sehingga C sama dengan akar 2. Nah, kadangkala mahasiswa itu setelah sampai menentukan C itu lupa, padahal harus dikembalikan ke sini. C-nya kita ganti akar 2, sehingga solusi umum persamaan diferensial biasa dengan syarat awal. Nah, bahasanya dengan syarat awal sama dengan Z sama dengan akar 2 E pangkat X dikuadratkan, atau Z sama dengan 2 kali E pangkat 2E. Nah, itulah teman-teman penjelasan singkat dari saya. Semoga nanti memberikan gambaran. Nah, nanti teman-teman bisa ditanyakan ketika kita video conference menggunakan Google Meet atau Zoom. Silakan bertanya, nanti kita latihan di situ. Nah, ini penjelasan mengenai persamaan diferensial biasa. Baik, itu dari saya videonya. Mungkin bisa sedikit untuk gambaran mengenai persamaan diferensial biasa. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.